Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ritual penolak jodoh bagian 2 di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari SID_Safta. Ini dia selengkapnya. Hei, kenapa sih kamu ngelamun terus? Pertanyaan ini meluncur dari bibir seorang perempuan bernama Eli. Ia sedang menatap teman di hadapannya yang hanya mengaduk-aduk mie ayam yang tak kunjung dimakan itu. Eli merasa prihatin akan mie ayam yang sudah tak menarik lagi tampilannya. Teman di depannya ini sungguh aneh. Biasanya mie ayam di kedai ini adalah favoritnya. Bahkan pernah temannya ini sanggup memakan 2 mangkok mie ayam. Tapi kali ini sungguh berbeda. Ada hal yang sepertinya mengganggu pikiran temannya ini. El, kamu pernah ditolak cowok nggak? Tanya temannya ini, yang tak lain adalah Muti. Eli tersedak mendengar pertanyaan Muti. Segera ia mengambil minum dan menenangkan dirinya sendiri dengan mengelus dada. Nggak pernah. Aku nggak seberani itu buat nembak cowok yang sekiranya udah kelihatan nggak suka aku. Atau cuma anggap aku temen. Kamu tahulah aku gimana, cerocos Eli dengan menggebu. Aku pernah nembak tapi nggak pernah ditembak. Apa aku buruk rupa ya El? Sampai-sampai nggak pernah ada yang nembak aku. Jangankan jadi istri, gua jadi pacar aja nggak ada yang ngajak. Ujar Muti dengan putus asa. Jangan insecure gitu ah, sahut Eli. Ia benar-benar tak suka dengan ucapan temannya ini. Kamu gak ngerasain jadi aku, El? Ujar Muti dengan nada memelas. Pasti gara-gara si Iqbal KW itu ya. Siapa sih namanya? Sabirin? Tanya Eli sambil tertawa, mengingat wajah pria yang dia tahu sangat dicintai oleh Muti. Eli selalu mengatakan kalau wajah pria itu mirip aktor yang memerankan tokoh Dilan. Bedanya, Iqbal KW yang dikatakan Eli ini memiliki lesung pipi di kedua pipinya. Wajar kalau Muti tergila-gila dengan pria itu. Begitu pikir Eli sederhana. Sabara, namanya Sabara, El. Muti mendengus tak suka karena Eli seperti sengaja membuat lelucon nama Sabara. Itu aja marah. Tong pundung atuh, goda Eli pada Muti sembari memainkan dagu Muti. Muti menatap wajah Eli. Ia menghela nafas dalam, kemudian bercerita pada Eli cerita yang pernah ia dengar tentangnya. Dulu ada yang pernah bilang ke aku, katanya aku akan susah dapat jodoh, El. Aku awalnya gak terlalu pusing dengan urusan macam begini. Tapi saat ini, usiaku udah 26 tahun, El. Aku mendadak cemas dengan nasibku. Muti kembali melanjutkan ceritanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saat aku pertama kali bertemu Sabara, aku merasa Sabara adalah pria yang aku cari. Awalnya kita dekat, tapi mungkin karena aku terlalu agresif, sekarang dia menghindariku, El. Aku gak bisa. Aku cuma pengen dia. Dia minta apa aja akan aku kasih, asal dia mau bersamaku, El. Kini tangis Muti sudah terisak pelan. Setidaknya ia merasa sudah lebih baik bisa bercerita pada temannya. Eli hanya mengusap pelan dengan Muti sebagai tanda menenangkan. Kamu jangan bodoh, Muti. Emang siapa yang bilang kalau kamu gak akan punya jodoh? Tanya Eli, sedikit menahan marah atas rasa insecure temannya ini. Salah satu keluarga jauh dari ayahku katanya aku ini seperti ditutup auranya. Jadi laki-laki manapun tidak akan bisa suka sama aku karena aku gak punya aura yang menarik. Aku gak percaya saat itu. Tapi mungkin sekarang aku percaya. Setiap dekat dengan laki-laki tidak pernah lebih dari hanya teman. Tapi kali ini aku sungguh berharap besar pada Sabara. Eli terkejut mendengar penjelasan Muti. Ia tahu bagaimana Muti, temannya ini tidak terlalu paham mengenai hal-hal di luar nalar manusia. Eli menggenggam tangan Muti, berusaha untuk tenang. Kemudian ia berkata, aku gak tahu apakah ini bisa menolong atau tidak. Tapi anggap ini sebagai jembatan atau ikhtiar kamu aja, Muti. Muti mengernyitkan dahi. Ia tidak mengerti maksud ucapan Eli.
Maksudnya El? Muti, aku punya teman SMP dulu. Salah satu keluarganya ada yang semacam paranormal gitu. Dia sering bantuin para perempuan, terutama istri-istri yang ingin tahu kenapa suaminya berubah, atau ya semacam minta untuk memikat lah. Eli menatap Muti dengan awas, menunggu respon temannya ini. Sedangkan Muti sendiri tampak mempertimbangkan apa yang diucapkan Eli padanya. Kalau kamu yakin, aku antar ke tempatnya. Kalau memang benar kata kamu ada hal semacam aura itu, coba ditanyakan aja Mut. Aku soalnya pernah minta bantuan dulu saat kuliah ketika bapakku berubah. Ternyata dia selingkuh. Tapi akhirnya bapakku balik lagi ke rumah. Waktu itu aku ke tempat paranormal ini sama mama. Muti menatap Eli tak percaya. Benarkah Eli pernah melakukan hal tersebut untuk membuat bapaknya kembali? Apa itu manjur? Ada sedikit binar cerah, layaknya sebuah harapan yang tercetak jelas di kedua matanya. Tanpa pikir panjang, Muti mengiyakan perkataan Eli. Ia tahu maksud Eli dengan minta bantuan pada paranormal. Aku mau El, aku mau. Muti berucap penuh semangat tanpa pikir panjang. Tapi Muti, ingat, jadikan ini sebagai salah satu jembatan ikhtiar kamu ya. Aku cuma bisa antar, karena bagaimanapun nanti hasil dari pertemuan kamu dengan paranormal itu adalah hal yang harus kamu tanggung. Saranku, jalani bila tidak memberatkan, tapi tinggalkan bila kamu merasa ragu dan berat akan resikonya. Kamu yang tahu atas apa yang terbaik buat diri kamu, Muti. Maksud Eli adalah agar Muti benar-benar mempertimbangkan atas apa yang akan dijalaninya. Karena bertemu paranormal dan melakukan hal-hal yang nantinya bersifat mistis tentu tidak sembarangan. Eli hanya berharap Muti tidak menyesal nantinya. Tapi kini Eli merutuk dalam hati. Mengapa ia melontarkan mengenai paranormal pada Muti yang sudah dispirit akan laki-laki bernama Sabra itu? Muti mengangguk setuju pada Eli. Ia mulai tak sabar untuk bertemu dengan sang paranormal. Antar aku secepatnya El. Di sisi lain, dering ponsel dengan iringan lagu dari band terkenal Muse berjudul Starlight tersebut berbunyi. Segera sang empunya ponsel mengangkatnya setelah melihat nama si pemanggil, Kang Hani. Iya Kang, Assalamualaikum. Kumaha Kang? Ada hasilnya? Tanya Sabara sudah tidak sabar. Waalaikumsalam. Sabar Bara, besok Akang ke Bandung nemenin kamu. Hah, ada apa Kang? Kok aku perlu ditemani gitu Kang? Tanya Sabara dengan rasa penasaran. Nanti Akang jelasin pas ke Bandung. Untuk malam ini kalau kamu tidur, usahakan tidur dulu jam 7. Sebelum jam 12 kamu sudah harus bangun Bar. Kang, Bara ini masih belum paham. Ujarnya yang masih belum mengerti maksud ucapan kakaknya. Bila saja kakaknya bisa melihat raut wajah Bara saat ini, akan tampak jelas kegelisahan justru semakin besar ia rasakan. Geus, turutin dulu kata-kata Akang yang tadi. Yang pasti besok Akang ke Bandung, tukas Hanif tegas. Panggilan ponsel dimatikan secara sepihak oleh kakaknya Hanif. Bara yang masih belum paham akan kata-kata yang diucapkan oleh sang kakak hanya mencoba mengingat bahwa dia harus tidur pukul 7 dan bangun sebelum pukul 12. Sungguh Bara dibuat kebingungan. Apa dugaanku benar? Tanya Bara dalam hati. Ia mencoba mengingat dulu saat pernah ikut kumpul dengan teman-teman kakaknya itu. Mereka melontarkan banyak candaan serta percakapan mengenai hal-hal mistis dengan ilmu kebatinan yang kurang dimengerti oleh Bara. Tapi salah satunya yang cukup Bara ingat adalah Bala akan mendatangi orang yang dikirim pada saat antara pukul 1 dini hari. Apakah ini ada kaitannya? Lalu bagaimana caranya agar aku tak tertidur? Tanya Bara kembali dalam pikiran yang menggelayutinya. Ia bingung agar ia tidak tertidur. Kemarin saja, meski sudah meminum 2 cangkir kopi hitam yang dikenal cukup kuat kafeinnya, Bara tetap terlelap tidur.
dipikirkan olehnya untuk mengajak salah satu temannya menginap agar menemaninya. Setidaknya ia pikir akan aman dari gangguan. Lalu Bara akhirnya mengajak temannya bernama Fadil untuk menginap. Awalnya Bara berniat untuk mengajak Andri. Ia teringat bahwa temannya Andri ini tidak lagi bujangan sepertinya, yang masih bebas kesana kemari. Terlebih lagi istri Andi bernama Vina, yang juga sahabat Muti, kini sedang hamil muda. Tidak mungkin Bara tega bila mengajak Andri menginap di kamar kosnya. Fadil dipilih Bara karena menurutnya Fadil tidak terlalu berisik dan kepo masalah orang lain. Terlebih lagi Fadil juga cukup religius. Mungkin saja pengganggu-pengganggu tak kasat mata itu akan berhenti mengganggu Bara bila ada Fadil. Ada-ada saja Bara ini menganggap temannya sebagai jimat penangkal gangguannya. Memangnya bisa? Kini Bara dan Fadil sudah berada di kamar kos Bara. Mereka pun sudah membersihkan diri. Jam di dinding menunjukkan pukul waktu 19.30. "Fat, kamu percaya setan gak?" tanya Bara. "Jin maksud kamu?" Fadil malah balik tanya. "Iya gitulah pokoknya. Percaya kamu?" "Ya percayalah. Syaiton atau jin kan emang udah diciptakan untuk menggoda manusia. Syaiton itu sifat, teman-teman. Kamu tahu gak Bar?" tanya Fadil dengan mengangkat kedua alisnya sambil tersenyum mencurigakan. "Naon?" "Syaiton itu makhluk ciptaan Tuhan yang konsisten. Mereka ini tak pernah tergoyahkan komitmennya. Tahu apa komitmen mereka pada Tuhan?" tanya Fadil. Bara yang tertarik dengan penjelasan temannya ini hanya menggeleng saja karena tak tahu dengan pertanyaan aneh temannya. Menggoda manusia, komitmen mereka sejak dulu sampai sekarang masih nyata bukan? Manusia digoda mereka banyak cara kan? Justru manusia kadang gak sadar ini pengaruh syaitan atau bukan Bar. Bara cukup tergelitik geli mendengar Fadil yang mengucapkan setan dengan kata syaiton. Pelafalannya mirip dengan orang-orang Arab. "Maksud ente kumaha Fat? Tengarti aing mah." Fadil malah nyengir melihat temannya Bara tidak paham atas kata-katanya. Syaiton itu menggoda manusia dengan bisikannya kan? Nah, bisikan syaiton ini akan masuk dalam pikiran manusia. Akal kita lah yang memutuskan mau meneruskan bisikan syaiton apa tidak. Akal kita berguna Bar untuk menentukan salah dan benarnya kita melangkah. Makanya kita harus mengasah akal. Jangan biarin tumpul. Kalau sudah akal tumpul akan kebenaran, maka yang terjadi akan mudah dipengaruhi diri kita akan hawa nafsu. Bisikan syaitan pun akan mudah kita terima. Penjelasan Fadil panjang lebar. Kali ini cukup dimengerti oleh Bara. Ia paham, Fadil agak sedikit menyindirnya. Tadi saat Fadil sholat maghrib dan isya, justru Bara tidak melaksanakannya. Bagi Bara, tidak perlu pura-pura bila memang belum ingin melakukan kewajiban, daripada melakukan tapi tidak dengan keikhlasan. Ya tapi juga dipaksa dong. "Kenapa tanya tentang seton Bar? Hah?" tanya Fadil penasaran. "Hah? Oh enggak apa-apa. Hanya ingin tahu bagaimana cara pandang Ustadz Fadil tentang hal-hal gaib," ujar Bara mencoba menutupi rasa gugupnya. Fadil mengerti. Bara tampak enggan membahas kembali mengenai persetanan. Karena itu Fadil lebih memilih mengalihkan pembicaraan. "Bar, main game online dong. Tadi katanya boleh main game." Hehehe, ujar Fadil tertawa tipis atas permintaannya. Si anjing malah minta main game online. Tuh, pakai laptop di atas meja belajar. Awas lo, kena godaan syaitonirojim nanti, ucap Bara memukul pelan punggung Fadil. Hanya niat sebagai candaan, sembari menunjuk arah meja belajar yang terdapat laptop di atasnya. "Nggak ada passwordnya kan Bar laptopmu? Ada mie goreng. Nanti aku masak ya. Banyak gini mie-nya Bar. Apa nggak pernah kamu makan ini Bar? Apa cuma jadi pajangan? Sedekahin ke aku lah biar berkah nanti kamu." Ocehan Fadil panjang lebar. Ini justru malah membuat Bara menegang, mengingat kembali mengenai tragedi mie goreng. Bara masih terngiang-ngiang akan kejadian pertama kali ia mengalami gangguan aneh. Oleh karena itu, sampai saat ini mie instan itu tak pernah lagi disentuhnya. Ada rasa takut mengingat kembali sosok penampakan itu, hingga sampai mengalahkan rasa lapar dan aroma mie instan. "Ngerampok kamu Mahfat,"
Udah main game, minta mie juga. Sok ambil aja lah. Masak sendiri ya, aku mau boba ganteng. Ah elah Bar, temenin orang Bar, gak seru kamu mah. Seru Fadil. Aing capek. Nying, nanti kalau jam 12 Aing bangunin ya. Awas loh, jangan sampai kagak. Aing gorok maneh, ujar Bara dengan gerakan tangan mirip seperti orang mengiris leher. Sementara itu, sudah 3 jam Fadil bermain game di laptop Bara. Mainan favorit Fadil. Apalagi kalau bukan mainan e-sport game zaman sekarang, Mobile Legends. Meski ada banyak game terbaru, Fadil masih setia dengan permainan ini. Saat tadi jam setengah 11, Fadil sudah memasak 2 bungkus mie instan. Sebenarnya mata Fadil udah tampak lelah dan mengantuk, tapi ada hal yang mengganjal dalam dirinya yang membuat tidak bisa tidur. Sedari tadi saat masuk ke kamar kos merasakan hawa yang berbeda di kamar kos Bara. Padahal Fadil bukan pertama kali ini menginap di kamar ini. Sudah tak terhitung berapa kali ia menginap saking seringnya. Karena itu, Fadil menduga ada hal yang tak beres terjadi pada Bara. Dari gelagatnya, wajahnya tampak berbeda dengan Bara 2 minggu lalu. Namun, Fadil tak berani untuk menanyakan pada Bara langsung. Khawatir Bara tersinggung. Sudah pukul 11 malam. 1 jam lagi Bara meminta untuk dibangunkan. Aneh memang, Bara minta dibangunkan sebelum pukul 12 malam. Ada apa? Membunuh rasa penasarannya, Fadil memutuskan untuk mengakhiri permainannya. Ia putuskan untuk segera tidur karena tak sehat untuk matanya yang mulai lelah. Meski sangat ingin melanjutkan permainan karena besok adalah tanggal merah. Sebelum berbaring, Fadil mengamati Bara yang tampak gelisah dalam tidurnya. Dugaan Fadil benar, ada yang tidak beres dengan temannya ini. Ia teringat Bara memintanya untuk dibangunkan sebelum jam 12 malam. Fadil menggoyang-goyangkan tubuh Bara agar temannya itu terbangun. Bar, bangun Bar. Plak. Fadil menampar Bara cukup keras agar Bara terbangun. Tapi Bara tak bergeming sama sekali. Pukulan keras pun tak dapat membangunkan Bara. Ketika Fadil hendak membangunkan Bara, kembali sayup terdengar suara. Ulah dihudangkeun. Fadil menegang mendengar suara samar-samar tersebut, yang artinya jangan dibangunkan. Ada apa sebenarnya? Tapi Fadil tak terlalu terpengaruh dengan suara tersebut. Rasa takut masih bisa ia kendalikan. Bagi Fadil, ketakutan manusia terbesar adalah pada Robnya, Tuhan yang menciptakan manusia. Setan atau jin juga sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak perlu ada yang ditakuti. Fadil tak gentar untuk membangunkan Bara, sedangkan orang yang sedang dibangunkan masih berada dalam alam mimpi yang membuatnya gelisah. Bara, hanya panggilan yang ia dengar. Merasa ada yang memanggil namanya, Bara membuka mata. Teriak Bara cukup kencang. Ia begitu terkejut melihat sosok di hadapannya. Bara yang sedang tidur terlentang dengan kedua tangan terlipat di depan dadanya. Sedangkan sosok tersebut tengkurap di hadapannya. Wajah mereka berdekatan. Sosok itu menatap Bara dan menyeringai menakutkan. Untuk menolehkan wajah ke kanan dan kiri saja, Bara tak mampu. Perlahan, sosok itu tiba-tiba menangis. Tangisannya menyayat hati. Tapi bagi Bara, peduli setan. Ia sedang takut sekarang. Dengan segala keberanian ia mengusir sosok tersebut. Indit maneh. Indit cing jauh. Bara berteriak dengan bahasa Sunda yang diartikan, pergi kamu, pergi yang jauh. Sosok itu tak terpengaruh dengan usiran Bara. Penampakan itu malah tertawa melengking kini. Bara mencoba tak gentar. Ia tatap terus sosok tersebut meski ia enggan. Harapannya, sosok tersebut menjauh dan pergi. Perlahan, Bara merasa ada yang menggoyang-goyangkan tubuh Bara seraya memanggil namanya. Mata Bara tiba-tiba membeliak. Ia menatap Fadil, temannya yang berusaha membangunkannya sedari tadi. Tatapan Bara menusuk tajam pada Fadil, seakan ingin membunuh Fadil. Sementara itu, Bara sadar, seru Fadil sambil tetap menepuk-nepuk tubuh Bara. Sadar Bara, Bara, jangan biarin setan menguasai kamu. Kalahkan dia, kalahkan. Tanamkan dalam pikiranmu, manusia lebih mulia. Teriak Fadil yang kini mulai merasa takut dan frustasi melihat keadaan Bara.
Bara hanya menatap nyalang pada Fadil. Sesekali giginya berkemerutuk, rahangnya mengeras, hingga akhirnya kesadaran kembali. Tubuh Bara kini lemas. Serasa seluruh tulangnya dicopot dari tubuhnya. Ia hanya bisa mendesah napas dengan pelan. "Bara, kamu kenapa? Apa sering begini saat malam?" tanya Fadil, sudah tidak sabar lagi. Bara menunduk. Hanya anggukan saja jawabannya. Ia tak tahu harus bagaimana bercerita pada Fadil. Ada ketakutan akan dihakimi atau tidak percaya atas apa yang sering dialaminya. Bara menarik nafas dalam. "Setiap hari aku gak bisa tidur, Fad. Sudah 2 minggu ini aku seperti ada yang mengganggu." Fadil memperhatikan Bara yang tampak frustasi. "Aku gak ngerti kenapa ada yang ganggu. Aku seperti orang dihantui, Fad." Fadil yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. "Sebenarnya saat aku pertama kali masuk ke kamar kosmu, ada yang berbeda, Bar. Enggak kayak biasanya. Terus apa yang akan kamu lakukan?" tanya Fadil. "Aku sudah minta tolong akangku di kampung untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia hal mistis begini banyak tahu." "Minta tolong bagaimana, Bar?" tanya Fadil penasaran. "Akangku di kampung. Ya intinya di kampung dia ikut semacam kumpulan kebatinan. Ada gurunya yang tahu hal-hal begini." "Dukun?" Fadil bertanya dengan gamang, yang hanya dijawab Bara dengan anggukan. Sebelum hendak berbicara, Fadil menghela nafas dalam. Ia mempertimbangkan apakah harus menyampaikan atau tidak. "Bar, apa hal-hal begini harus diselesaikan dengan dukun lagi? Bukannya nanti akan ada banyak hal yang harus kamu jalani, semacam ritual gitu? Atau mahar pengikat? Maksud kamu, Fad?" Bara mulai agak emosi atas pertanyaan Fadil. Sudah tubuhnya masih lemes, Fadil bertanya dengan nada hendak menghakimi. "Maksudku, apa tidak ada cara lain selain ke dukun? Kita tidak pernah tahu akan apa resikonya, Bar." Fadil memperhatikan Bara. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya. "Tapi semuanya kembali pada dirimu, Bar. Apa yang kamu yakini dan percayai, aku hanya memberikan saran. Boleh kamu pertimbangkan, boleh kamu buang," ujar Fadil sembari menepuk pundak Bara. Bara berpikir atas perkataan Fadil. Ia bimbang. Tapi pada siapa lagi ia meminta bantuan kalau bukan paranormal yang dikenal kakaknya? "Main game aja weh kita sampai subuh. Besok libur kan?" ajak Fadil agar Bara tak terganggu dan tegang. Ia tahu temannya ini butuh dukungan dan hiburan. Bara sumringah atas ajakan Fadil. Hal ini bisa membunuh rasa khawatir dan takutnya. Fadil dan Bara asyik bermain game hingga pukul 4 pagi. Setengah jam lagi akan tiba waktu sholat subuh. Mata Fadil dan Bara sudah memerah karena mengantuk dan duduk di depan laptop dalam waktu 4 jam untuk bermain game online. Bara sudah mulai terkantuk-kantuk. Fadil tetap berusaha mempertahankan diri agar tidak tertidur. "Bar," panggilnya pada Bara agar tidak tertidur. "Sholat subuh dulu baru tidur," seru Fadil. "Ya," jawab Bara malas. "Bar, kamu tadi gimana? Ada rasa takut dan ada yang gangguin gak pas kita lagi main PS?" tanya Fadil. Bara memikirkan ucapan Fadil. Ia merenung. "Enggak, Fad. Aku gak ngerasain gangguan. Kayak yang lupa aja gitu." "Nah, berarti kamu dalam kondisi tidak satu server dengan makhluk astral." "Satu server? Maksudnya, Fad?" tanya Bara tidak mengerti. "Waktu awal gangguan mistis, kamu masih berpikiran positif. Akan tetapi, karena terus-menerus membuat kamu merasa tersugesti. Saat itulah, kondisi tubuh dan otak kita seakan pasrah menerima. Seolah-olah kita mengizinkan mereka untuk mengganggu dan masuk ke dalam diri kita." Fadil menjeda kemudian menghela nafas. "Pernah nonton film The Conjuring atau film horor barat? Bagaimana cara mereka mengidentifikasi adanya makhluk halus?" Bara menggeleng. Ia memang tak terlalu suka menonton film horor. Baginya, kurang kerjaan banget nonton film genre tersebut. Gelombang frekuensi, energinya, ini lebih pada ke cara berpikir mereka, Bar. Orang-orang barat memakai ilmu pengetahuan untuk memahami dunia gaib, sedangkan budaya dan cara masyarakat kita memakai klinik dan semacamnya untuk memahaminya. Karena itu mitos sangat pesat berkembang di Indonesia karena cara berpikir masyarakatnya. Sedangkan di barat sana, mereka selalu rasional dalam berpikir. Coba kamu amati,
Tiap-tiap daerah di Indonesia saja berbeda makhluk halusnya. Belum lagi di berbagai negara lain, di dunia juga berbeda. Cina ada vampir yang lompat-lompat, ada Dracula di Eropa, dan di Jepang ada hantu-hantu dalam mitos mereka. Bara memperhatikan penjelasan panjang lebar Fadil, layaknya sebuah pembelajaran di bangku sekolah. Artinya Bar, bagaimana cara berpikir kita dan persepsi kita akan sangat mempengaruhi. Maksudku Bar, makanya tampilan penampakan hantu itu berbeda tergantung hal yang ditakuti, serta tak ketinggalan juga dengan budaya masyarakatnya. Aku mohon maaf ya bila menyinggung. Kamu tahu resiko bila kamu meminta pertolongan pada dukun dan semacamnya. Jangan sampai hal resiko yang kamu dapatkan justru malah lebih memberatkan daripada hasil yang kamu capai. Paling penting, hati-hati terhadap dosa syirik. Fadil bangkit menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah selesai menjelaskan panjang lebar mengenai makhluk astral, ia menepuk pundak Bara pelan, seakan-akan ia menguatkan Bara bahwa tidak perlu takut akan gangguan hal-hal semacam mistis. Kembali Bara terdiam, merenungi ucapan-ucapan Fadil. Ia bimbang harus bagaimana memecahkan solusi atas gangguannya. Dalam benak Bara, satu sisi ia mengiyakan ucapan Fadil, tapi sisi lain, Bara ingin menunggu penjelasan Hanif, kakaknya. Nunggu Hanif dulu bagaimana penjelasannya. Apakah benar ada yang mengirim bala padaku? Baru nanti akan kuputuskan bagaimana langkah selanjutnya. Batin Bara dalam hati menegaskan. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir sama dengan kayak Fadil? Kira-kira misalnya kalau kita lagi di Jepang nih, Amerika atau Korea, teman-teman yang di sana ya, khususnya ya, hantu yang akan muncul menakuti kita meski kita ini orang Indonesia. Apakah masih sama macam hantu Indonesia apa beda? Tolong ya teman-teman ya, yang di luar sana, komen dong. Kita lanjut. Budak baong, buka! Ketukan pintu terdengar cukup keras pada pukul 10:05 pagi di depan kamar kos. Bara dan Fadil yang masih tertidur akibat kelelahan dalam bermain game online semalam suntuk. Setelah sholat subuh baru mereka tertidur hingga sekarang. Fadil yang terbangun terlebih dahulu membangunkan Bara, mengatakan ada orang yang menggedor pintu kamar kosnya. Si penggedor pintu menggedor pintu lebih keras lagi, karena kesal tidak kunjung dibukakan pintu. Bara! Panggil si penggedor pintu dengan lantang. Lancak orang Fat, kata Bara pada Fadil sembari berjalan malas membuka pintu. Berisik Kang, aing masih tidur tadi, sungut Bara pada Hanif kakaknya, tanpa dipersilahkan masuk. Hanif menyelonong masuk tanpa malu. Ada temen, kalian gak ngapa-ngapain kan tidur bareng berdua? Tanya Hanif menggoda. Nying, aing tak homo Kang, elak Bara. Fadil hanya tertawa saja, kemudian berkenalan dengan Hanif. Fadil pun izin mencuci muka di kamar mandi. Mau kemana Fat? Buru-buru banget, tanya Bara. Pulang Bar, udah siang, waktunya brunch. Gaya ente Fat, pakai ngomong Inggris segala, cibir Bara. Fadil yang dicibir hanya meringis saja. Pamit ya Kang, Bar, ujar Fadil berpamitan untuk pulang dan keluar dari kamar kosnya. Saat keluar dari kamar kos Bara, ia berharap perkataannya subuh tadi benar-benar didengar Bara. Fadil sungguh khawatir bila Bara meminta bantuan pada dukun dan semacamnya, akan ada konsekuensi besar yang menanti dan berdampak buruk pada Bara. Tapi Fadil tahu, ia adalah orang luar sehingga tak punya hak untuk ikut campur dalam masalah Bara. Ia hanya bisa memberikan saran sesuai kapasitasnya. Selebihnya adalah keputusan Bara bagaimana yang akan terjadi nanti. Selepas kepulangan Fadil, Bara bergegas mandi dan membeli sarapan yang kesiangan untuknya dan kakaknya. Mereka makan berdua di kamar kos Bara sambil mengobrolkan mengenai masalah yang dihadapinya. Jadi kumaha Kang? Tanya Bara penasaran. Maneh ceritain heula, lagi deket sama cewek siapa dan apa yang terjadi? Hanif malah balik tanya pada Bara. Bara tersedak. Beberapa butir nasi yang ia kunyah terlempar keluar dari mulutnya. Bara melirik Hanif dengan ragu sambil menggaruk tengkuknya frustasi. Nggak bisa dikatain deket Kang, biasa aja, cuma PDKT biasa, ujar Bara tenang. Jujur Bar, kalau nggak jujur nggak akan Akang bantu, tegas Hanif yang membuat nyali Bara menciut. Aku nggak sengaja Kang, sumpah, tapi beneran nggak sampai jebol Kang,
ucap Bara takut akan respon kakaknya. Mana tidur jeung awewe? Tanya Hanif dengan nada marah. Tak percaya. Ya, adiknya melakukan hal seperti itu. Tidur dengan perempuan yang belum menjadi istrinya. Enggak sampai jebol, Kang. Cuma iya itulah. Alak Bara kembali. Ia malu harus berterus terang. Jadi si cewek ini minta tanggung jawabmu, Bar? Tanya Hanif dengan tatapan tajam. Ah elah si Akang, kita cuma main tangan Kang, gak sampai masukin. Kejadiannya juga pas aku nginep di rumah temen aku Kang. Kebetulan dia juga ikutan nginep. Si cewek ini emang suka sama aku Kang. Tapi pas kejadian itu aku dulu sih yang mulai. Kejadiannya benar-benar di luar yang aku pengen Kang. Aku udah nolak cewek itu padahal. Tapi pas malam itu aku gak sengaja. Pas temanku pada tidur, aku kamar mandi. Dia juga terbangun kayaknya dari tidur di lantai atas. Pas aku keluar, papasan sama dia yang lagi minum. Terus gak sengaja kesenggol, kena kulit. Aku agak nafsu waktu itu melihat penampilannya Kang. Aku jadi pengen. Soalnya pas acara udah selesai, anak-anak nonton film yang ada adegan skidi papnya Kang. Bara menjelaskan panjang lebar pada Hanif tanpa rasa malu, agar kakaknya paham apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana rasanya. Sebagai bungsu dari 5 bersaudara, jarak usia Hanif dan Bara yang tak terlalu jauh membuat mereka dekat, akrab. Sedari kecil Bara selalu mengikuti kemana Hanif pergi bermain. Hanya untuk pendidikan dan sekolah saja mereka berbeda. Bara meski suka bermain, tapi ia suka dengan sekolah. Cewek ini yang namanya Muti. Apa ya cewek gampangan? Apa si Muti ini minta kamu tanggung jawab? Soalnya udah grepe-grepe. Tanya Kang Hanif. Iya bang, cewek yang tidur sama aku Muti. Dia gak ngomong untuk tanggung jawab. Cuma aku risih dan malu kalau ketemu dia Kang. Malu karena keinget gimana kejadian malam itu. Risih karena dia terus-terusan ngejar aku bang. Karena katanya dia cinta aku, ujar Bara. Hanif mengerutkan kening seraya berpikir dan kemudian mengeluarkan interogasi pada Bara kembali. Bar, wajah yang sering ganggu tidur kamu ini wajahnya siapa? Wajah Muti atau cewek lain? Iya Kang, wajah yang kulihat itu si Muti. Cuma beda tampilan aja. Hanif merasa aneh. Sepertinya ada yang salah atas dugaannya. Selain Muti, kamu deket sama cewek mana lagi Bar? Tanya Hanif ala polisi yang sedang menginterogasi pelaku kriminal. Iva Kang, cewek dari desa Karangasih. Iva, anak Karangasih? Hanif bergumam. Ia seperti pernah mendengar nama itu. Mencoba mengingat wajah dan namanya, tapi ia lupa. Jadi kumaha Kang, ada apa sebenarnya? Bara sudah tidak sabar lagi dan penasaran dengan apa yang dialaminya. Ada yang ngerjain kamu Bar. Alasannya gak bisa diketahui. Ini semacam kayak membuatmu agar membenci dan lupa pada seseorang. Secara jenis bala yang dikirim padamu gak sampai membahayakan nyawa. Menurutku ya ini, tapi ya kamu dibuat tidak suka dan linglung. Enggak berbahaya, gimana gak berbahaya Kang? Orang pernah dicekek aku, ucap Bara kesal. Tapi kamu akan dibuat tidak nyaman dan terganggu Bara, dan membuat kamu benci. Hanif tidak lagi melanjutkan kata-katanya. Ia masih menduga-duga karena ada hal aneh. Sosok yang dimimpikan Bara adalah sosok Muti, sedangkan ia tidak tahu bagaimana Iva. Hanif lupa. Ia hanya pernah dengar tentang Iva. Tetapi, apakah itu Iva? Terdengar helaan nafas dari Bara. Sebenarnya ada kejadian Kang. Waktu itu aku lagi jalan sama Iva. Kebetulan Iva lagi di Bandung. Dia pengen jalan-jalan, ya aku ajak dia. Pas lagi makan di kafe, aku ketemu Muti. Terus agak berantem sedikit. Emang gimana kejadiannya Bar? Bara mengingat kembali saat tragedi kafe yang memalukan baginya. Iva dan Bara masuk ke dalam kafe dan segera menempati kursi yang masih kosong. Setelah petugas kafe mencatat pesanan mereka, Iva dan Bara sama-sama bermain ponsel masing-masing. Nampak masih canggung atau malu-malu di antara keduanya, terutama Bara. Hingga akhirnya Iva mengajak Bara untuk selfie bersama.
Hayu selfie bareng ya, pinta Iva dengan senyuman yang dijawab Bara dengan anggukan. Puas setelah foto bersama, Iva mengunggahnya dalam akun sosial medianya dengan caption, "Malming sama siapa nih ya?" Tak lupa Iva pun memberikan tag pada akun Bara. AA sering kesini? Tanya Iva. Enggak juga, Pak. Pernah sesekali sama temen. Jawab Bara datar dengan fokus masih pada ponselnya. Temen apa temen nih? Goda Iva. Ya temen biasa. AA belum kepikiran nikah atau punya kabogo gitu? Tanya Iva dengan nada sedikit menggoda. Enggak kepikiran, nanti aja sih kalau itu mah. Jawab Bara kembali datar. Jawaban Bara ini membuat Iva agak sedikit kesal karena cenderung tidak serius baginya. Kunaon tacan kapikiran AA? Tanya Iva menyelidik. Tacan weh. Jawab Bara asal yang membuat Iva mencebikkan bibir dan cemberut. Melihat Iva yang sedikit cemberut, membuat Bara ingin sedikit menggodanya. Kunaon sih Neng Iva, naros gitu. Goda Bara. Ya, kan Bara secara umur teh udah cukup loh buat nikah. Terus teman-teman di kampung kan udah banyak yang nikah. Ujar Iva dengan nada cukup manja bagi pendengaran Bara. Kan lancek si Kang Hanif tacan nikah. Jadi Halimah ngalangkah si Kang Hanif. Jelas Bara. Maksudnya Bara nggak mau ngelangkahin Kang Hanif gitu. Oh, lamun calon pun bojotos gaduh tacan AA. Kembali Iva menginterogasi Bara sambil mengerjapkan matanya. Ayatnya duka tuh menik keponya. Jawab Bara dengan tertawa tipis yang memperlihatkan kedua lesung pipinya yang menakjubkan bagi Iva. Mereka pun tertawa bersama. Bertepatan pula pesanan makanan mereka sudah datang. Mereka berdua tak tahu bahwa di sudut meja lain ada yang sedang memperhatikan mereka berdua yang saat ini nampak mesra, membuat seseorang melihat mereka saat ini dengan perasaan sakit, bergemuruh bak dipukul palu di dalam dadanya, tercubit, sesak, dan ingin menangis dari tadi. Sekuat tenaga ditahan oleh gadis itu. Ya, gadis itu adalah Muti. Dia sudah datang terlebih dahulu di kafe ini sebelum kedatangan Bara. Terkejut, itulah yang pertama kali dirasakannya saat melihat Bara datang dengan gadis yang disebut Muti. Cewek alay ini. Melihat Bara yang bisa tersenyum seperti ini, ada rasa senang, tapi juga memberikannya rasa sakit bahwa senyum Bara bukan untuknya. Tanpa pikir panjang, Muti pamit pada temannya dan menghampiri meja Bara dan Iva berada. Segera mengambil tempat duduk di depan Bara yang kebetulan kosong. Hai Bar, lagi makan di sini ya? Sama siapa nih? Tanya Muti sembari duduk. Muti? Gumam Bara terkejut. Siapa nih? Kenalan dong, Muti. Basa-basi Muti pada Iva dengan mengarahkan tangan kanannya mengajak Iva berkenalan. Iva yang kaget menatap Bara dan Muti bergantian. Kemudian menyambut tangan Muti, mereka pun berkenalan sembari menyebut nama masing-masing. Ada tatapan tak suka dari Iva pada Muti. Entah tatapan cemburu atau tatapan tidak suka karena diganggu waktu berdua dengan Bara. Tak mampu Muti tafsirkan tatapan Iva tersebut. Kamu kapan di sini, Mut? Tanya Bara dengan agak tersendat. Udah dari tadi sebelum kamu datang. Aku lihat kok pas kamu masuknya. Kamunya aja yang gak lihat aku. Aku sama teman kerja aku, tuh mereka. Jawab Muti dengan penjelasan panjang lebar. Ia tahu maksud Bara yang mengira Muti mengikutinya dari tadi. Jawaban Muti hanya dijawab oleh "oh" saja oleh Bara sambil menoleh meja yang ditunjuk Muti tadi. Iva yang merasa terganggu dengan kehadiran Muti ingin mengibarkan bendera perang untuk meraih perhatian Bara. Iva mau incip nasi goreng cikurnya boleh, Kayaknya enak nih, Pindah Iva dengan manja. Boleh, mau pesen gak? Kalau mau pesenin. Jawab Bara lembut. Yang membuat Muti lagi-lagi harus menguatkan hatinya tak boleh lemah di hadapan cewek alay ini. Baginya tetap sebelum ada undangan datang dan janur kuning melengkung di atas pagar selamat datang depan gerbang kampung, belum ada kata menyerah. Enggak deh makan punya aja ya. Takutnya nanti kalau Iva makan sendiri gak habis. Sanggah Iva dengan lembut. Tapi bagi Muti, nada bicara Iva sangat dibuat-buat tidak alami sekali. Maklum lagi cemburu kan Muti? Nih,
jawab Bara sambil menyodorkan piringnya. Iva menerima dengan senang hati dan merasa di atas angin atas sikap lembut Bara padanya. Ia melirik sekilas dengan tajam pada Muti. Ponsel Bara berdering. Ia menjawab panggilannya dengan menghadap ke belakang dan tidak memperhatikan kedua gadis yang sebenarnya berseteru dalam diam itu. Muti jengah dengan tatapan Iva yang membuatnya tidak nyaman. Ia memutuskan kembali ke tempat meja teman-temannya. Ia tak sadar saat berdiri ia menyenggol minuman coklat panas yang mengakibatkan cangkirnya tumpah, tapi tidak jatuh karena cangkir itu dalam tangkapan Iva. Untungnya, Iva terkejut dengan menjerit. Perih, jerit Iva. Bara pun menoleh dan segera memutuskan panggilannya sepihak. Karena jeritan Iva yang membuat perhatian pengunjung lain. Bisa malu kan, Bara? Dikira sedang ada drama laughter mek-mek nantinya oleh pengunjung kafe lain. Kenapa, Fa? Tanya Bara panik. Perih, kena coklat kan? Coklatnya panas, ujar Iva dengan rintihnya. Sungguh Muti sebenarnya jengah dengan gadis alay ini. Ia bahkan tak sadar sudah menyenggol cangkir tersebut. Ia hanya berdiri mematung, tanpa sanggup berkata maaf. Entah karena harga dirinya atau tak merasa bersalah. Ia sendiri pun tak tahu. Bara yang panik mengambil tisu yang telah disediakan tertempel pada tiang-tiang besi penyangga kanopi di kafe ini. Segera menyuruh dan mengantarkan Iva ke toilet untuk membersihkan tumpahan coklat. Muti hanya bisa mematung tetap pada posisinya. Setelah dari toilet, Bara yang masih melihat Muti tetap di mejanya segera menunjukkan ekspresi marah pada Muti yang menurutnya keterlaluan pada Iva. Pikir Bara, Muti sengaja menumpahkan cangkir pada Iva. Kamu sengaja kan Mut bikin Iva celaka? Desis Bara pelan mencoba menahan amarah. Maksud kamu Bar? Aku gak selicik itu Bar, sanggah Muti pelan yang juga coba mengendalikan diri sambil menatap ke arah Iva duduk dengan kepala merunduk. Wadul sia, bentak Bara masih dengan posisi berdiri di hadapan Muti. Mereka tak sadar bahwa mereka sudah mulai menjadi perhatian pengunjung kafe lain. Terserah Bara, tapi aku gak sengaja. Bener-bener gak ngerasa nyenggol malah. Jelas Muti mencoba untuk lembut. Dia calon istriku Muti, jangan sampai dia kenapa-napa. Ucapan Bara kali ini membuat jantung Muti seakan jatuh dari tempatnya. Serasa pukulan palu yang dirasakan dari tadi terasa lebih keras dan kencang, membuat hatinya terasa benar-benar sangat sakit. Bara telah berhasil menggoreskan pedang katana di hati Muti. Tajam, membuat kepalanya pening tak karuan. Sebenarnya Bara sendiri pun terkejut dengan ucapannya. Hanya saja yang dipikirkan Bara saat ini, cara ini adalah yang paling tepat untuk menghindar dari Muti. Meskipun ia tertarik dengan Iva, tapi untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan, tentu saja Bara masih belum siap. Bar, gimana bisa kamu sama dia? Sedangkan kita. Muti yang hendak melanjutkan perkataannya peristiwa yang tempo hari itu segera disanggah oleh Bara. Mut, yang kemarin cuma hilaf, oke? Seru Bara mendesah kemudian melanjutkan kembali. Kamu tahu aku gak pernah ada rasa sama kamu Muti. Dan yang kemarin itu kita juga main aman kan? Gak sampai jebol apapun. Demikianlah cerita dari Bara kepada abangnya Hanif. Sementara itu di sisi lain, Hanif menatap adiknya dengan pikiran yang belum pasti saat Bara sudah menyelesaikan ceritanya mengenai kejadian di kafe. Ia tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan, meski tahu ia tak mengenyam pendidikan tinggi macam Bara. Tapi saat ini, ia akan memanfaatkan waktu selama di Bandung untuk mengetahui siapa Muti dan Iva. Kira-kira teman-teman udah ada bayangan Bara mimpi itu kiriman atau halusinasinya dia saja? Kalau kirimannya siapa nih? Muti atau Iva? Cari tahu di bagian berikutnya. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk SID_Sabta dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan ya bagian berikutnya.